Durga Krishna dari kelas 10 teater dengan judul naskah Apakah Kita Sudah Merdeka karya Putu Wijaya. Merdeka! 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 Tanggal 14 September 1945, di seluruh Jawa dan Madura dengan serentak diadakan. Kek, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka, Kek? Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, Kek. Media sekarang dagangannya hanya sensasi, bukan fakta. Apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apakah gurumu tidak pernah mengajarkan sejarah Indonesia? Apakah gurumu itu tidak pernah memberitahukan kepada bahwa tanggal 17 Agustus 1945 jam setengah 12 di Jalan Kebangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi, benar, Kek, kita sudah merdeka. Tapi, kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Apa? Sini, dengarkan. Kalau kita sudah merdeka, itu artinya kita telah bebas. Bebas dari penindasan penjajah. Bebas menentukan nasib kita sendiri. Bebas berbuat, bebas berpikir, bebas berbicara. Tapi kalau kamu itu miskin, gagal, kecewa, itu bukan urusan kemerdekaan. Kalau kamu ingin kaya, ya kamu harus berusaha mencari kekayaanmu sendiri. Harus berani bersaing, berani menerima tantangan. Nggak ada orang yang mau mengasihani, apalagi mau menolong. Tapi kalau kamu itu pintar, ulet, berprestasi, wah,
Yakin, pasti kamu akan jadi orang nomor 1. Tapi, kalau kamu itu malas, bodoh, teler, kerjaannya hanya mengeluh, protes. Oh, yakin, pasti kamu akan jadi orang kere seumur hidup. Karena, tunggu sebentar, jangan ngomong dulu. Karena, kalau kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan kemerdekaan kita. Walhasil, kalau kita itu merdeka, itu artinya kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan saudara-saudaramu yang lain. Ngerti? Mengerti tidak? Kenapa malah tidak menjawab? Tidak, Kek. Nah, kalau kamu bilang tidak, itu artinya kamu telah merdeka. Hanya orang merdeka yang berani bilang tidak dimanapun dan kapanpun ia mau. Entah kenapa, ketika aku mendengar lagu kebangsaan, aku selalu terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku berperang memperjuangkan negara ini. Ketika aku bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, menghancurkan jembatan, lalu mencuri senjata tentara kolonial. Tiba-tiba ada salah satu pengkhianat di antara kita. Kami disergap oleh tentara kolonial. Namun, salah satu kakiku tertembak dan menjadi pincang seperti ini. Tidak pernah bisa terobati. Ketika itu, tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke dalam sumur gua. Ya, begitulah. Ketika kemerdekaan, aku menjadi seorang manusia biasa, menikmati hidup yang damai ini, menjadi petani. Ya, tapi cuma sebentar. Kemudian ada seorang tentara yang menyebutku. Aku dituduh, difitnah, dan ditangkap karena bahwa aku yang berpengkhianat pada masa perang dahulu. Padahal itu adalah rekanku. Aku dipenjara selama 4 tahun lamanya, seperti burung dalam sangkar. Aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya menyesali nasibku sendiri. Ya, 4 tahun berlalu. Ketika aku keluar, aku langsung bergegas mencari orang yang memfitnah aku itu. Tapi, dia sudah menjadi pejabat yang hebat, dikagumi oleh masyarakat. Dia mengutus orang untuk mencegahku. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku pun kembali pulang
dan menikmati hidup yang damai ini. Aku tidak pernah menyesal. Ketika perang usai, aku meletakkan senjataku. Aku bukanlah seorang pahlawan lagi. Aku adalah manusia biasa. Aku sama seperti kalian. Tapi aku tidak pernah akan menyesal telah memperjuangkan negeri ini. Apakah kita betul kek sudah merdeka? Tapi kek, kenapa kakek menangis? Kakek menangis bukan karena kakek menyesal. Kakek menangis, itu artinya kakek telah merdeka. Hanya orang merdeka yang berani dan kapanpun ia ingin menangis.